Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi ya bagaimana itu cara menguji keaslian emas. Itu emas yang kita pegang itu atau yang kita beli itu asli atau palsu ya. Kabar terbaru yang kita dengar akhir-akhir ini ya, yang lagi trending, yang lagi viral itu, yaitu di negeri Cina ya, telah ditemukan skandal pemalsuan emas terbesar dalam sejarah sebanyak 83 ton emas murni, 83 ton. Nah, pemalsuan emas ini kemungkinan lebih dari 4% cadangan emas negara. Emas yang tersimpan Wuhan King Gold Jewelry Inc. disinyalir itu palsu. Mungkin teman-teman udah pernah dengar beritanya ya tentang pemalsuan emas ini di negeri Cina ya. Nah, akibat berita terbaru ini mungkin kita harus lebih waspada lagi ya, atau kita harus lebih semakin paham lagi bagaimana cara menguji atau mengecek emas itu atau emas yang kita miliki itu. Nah, ini saya ada emas yang kita miliki itu asli atau palsu ya. Jadi agar kita tidak terkecoh saat membelinya, jadi kita juga harus jadi pembeli yang cerdas juga ya, jangan begitu percaya begitu aja kepada penjual. Nah, oke. Jadi bagaimana cara ngeceknya? Itu cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan aplikasi CertiEye namanya. Jadi aplikasi CertiEye ini itu bisa teman-teman download baik di iOS, iPhone ya, bagi teman-teman yang punya iPhone, dan atau di Android ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi tersebut maka teman-teman dapat melakukan scan pada barcode yang ada di logam mulia tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada, jadi ini yang akan kita scan nanti ya, kita scan. Nah, ini bukan hanya untuk Antam aja, kebetulan tahun yang sebelumnya mulai dari tahun 2008 sampai sekarang itu hanya bisa untuk Antam aja. Jadi sekarang ini itu ada lagi dari perusahaan Lotus Archi namanya, emas Lotus Archi, itu juga bisa kita scan dengan menggunakan aplikasi yang sama. Jadi kode ini itu sama ya dengan Antam. Jadi Antam punya ini, Lotus Archi juga punya. Nah, gambaran fisiknya seperti ini. Nah, ada warna putih merah ya, seperti bendera Indonesia. Nah, dan kalau Lotus Archi itu ada di depan, kalau Antam itu di belakang posisi barcode-nya. Nah, itu sama ya, menggunakan aplikasi CertiEye. Nah, nanti saat kita scan maka akan muncul ini logonya, ini keterangannya, deskripsinya ya, spesifikasinya, tahun berapa cetakannya, nomor serinya, kemudian siapa yang cetak, Antam atau apa. Nah, kalau Lotus Archi juga akan tertulis di sini Lotus Archi, di bawah ini adalah keterangan atau deskripsinya ya. Itu untuk emas Antam. Jadi khusus ini untuk emas Antam dan emas Lotus Archi aja ya yang di scan, dan kemasan press ini. Dan ada lagi kalau emas UBS yang terbaru sekarang, Galeri 24 cetakan UBS, atau cetakan yang press lainnya yang kita tidak bisa megang langsung fisiknya, itu mempunyai cara cek sendiri. Itu berupa nomor seri ya kalau di emas UBS terbaru, dan emas Galeri 24 juga di scan di sininya ya. Nah, gitu. Nah, kemudian cara yang kedua itu teman-teman bisa melakukan cek ke toko emas. Bisa ke toko emas, kemudian bisa juga ke toko emas ya. Nah, emas apapun yang teman-teman punya itu bisa cek ke toko emas langsung. Nah, bisa ke butik LM ya, butik LM Antam. Jadi kalau kita ngecek emas Antam, punya emas Antam baik kemasan press atau kemasan klasik,
itu bisa langsung cek ke butir antamnya ya. Nah, jadi kecuali hanya khusus untuk antam aja. Nah, kalau uji UBS itu ceknya juga ke kantor UBS. Lotus Archie ceknya langsung ke Lotus Archie. Kalau emas perhiasan itu ke toko emas ya. Nah, kemudian apalagi itu tergantung di siapa yang cetaknya ya, kalau emas perusahaan. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga itu kita bisa menggunakan magnet ya, magnet untuk mengecek keaslian emas. Nah, magnet ini nanti kita ini kan logamnya, jadi ada contoh, saya nggak ada magnet. Nah, jadi magnet itu nanti kita anggap aja ilustrasinya ini magnet, nanti kita tempelkan di emas. Kalau emas atau perak itu nggak nempel ya, nggak akan melekat. Nah, kalau ada emas itu campurnya mungkin sedikit dari logam lain seperti besi atau logam-logam lain, itu akan nempel di sini ya, kalau itu dicampur ya. Nah, walaupun dicampur nanti warnanya juga akan berbeda. Nah, kita bisa mengecek dengan menempelkan emas ke fisiknya, baik itu kalung atau emas perhiasan ya. Jadi yang sering digunakan cara ini itu di emas perhiasan, karena emas perhiasan itu kan ada anyam-anyamannya gitu ya. Jadi mungkin satu rantai itu dikasih emas asli, satu rantai lagi setiap ring dikasih besi kuningan. Jadi untuk ngeceknya ya dengan emas ya, dengan magnet. Nah, itu cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat itu bisa menggunakan asam nitrat. Nah, jadi ini adalah cara uji kimianya. Nah, jadi caranya gimana? Nanti ada itu namanya batu uji, warnanya hitam. Nah, emas kita ini kalau seperti ini itu nggak bisa kita uji dengan asam nitrat. Jadi ngujinya itu harus ada fisiknya. Kalau ini pengen uji juga bisa, harus dicopot dulu fisiknya, atau kemasan retro, baik itu emas perhiasan juga bisa, dinar juga bisa. Nah, jadi nanti kita gosok-gosok ke batu uji ya, digosok ke batu uji. Nanti kan akan membekas itu hasil gosokannya. Nah, kalau emas berarti kuning ya, nanti kuning. Kalau kuningan dia juga akan kuning. Nah, jadi bagaimana cara membedakannya? Nah, inilah gunanya asam nitrat. Nah, nanti diteteskan di permukaan dari bekas gesekan tadi, bekas gosokan tadi, masing-masing logam tadi. Kalau dia emas nggak akan menguap dia. Kalau dia emas tetap akan nampak kuningnya. Tapi kalau bukan emas, nah nanti akan kelihatan itu, akan menghilang dia ya, akan menguap. Nah, akan menguap ya. Jadi seperti itu caranya dengan menggunakan asam nitrat, dengan cara diteteskan ke batu yang telah digosok dengan emas atau logam-logam lainnya. Jadi di situ bisa perbedaannya, karena hanya emas yang bertahan di asam nitrat. Setahu saya hanya emas yang bertahan. Kalau logam-logam lain itu nggak bertahan, dia akan menguap ya, akan akan lunak dia, akan hancur karena asam nitrat. Nah, gitu teman-teman. Nah, itulah cara ngujinya ya. Nah, kemudian dengan cara yang kelima itu teman-teman bisa menguji dengan berat jenis ya. Jadi berat jenis itu teman-teman timbang dengan timbangan, ada timbangan kering namanya, kemudian ada lagi timbangan basah. Nah, jadi nanti timbangan kering dengan timbangan basah itu dibagi ya, dia berat kering per berat kering dikurang berat basah, maka didapatlah hasilnya. Kemudian nanti ada itu tabelnya, kita cek hasilnya. Misalnya biasanya kalau emas 24 karat itu 19,3 sekian gitu ya. Nanti kita lihat tabelnya, ada daftarnya itu. Nah, jika emasnya itu 24 karat nanti akan tertera angka, rentang angka yang kita dapat dengan cara kita nimbang dan kita hitung tadi sesuai dengan tabel.
Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Itu cara yang kelima. Nah, jadi cara yang ke-6 itu teman-teman bisa menggigitnya, gigit ya. Kalau emas 24 karat itu, ini sering juga dilakukan oleh orang-orang. Nah, dia gigit, kalau bekas gigitannya itu di sini penyok ya, karena digigit ada bekas gigitannya, berarti itu emas asli atau emas murni 24 karat. Karena emas 24 karat itu kata kabarnya sih lunak ya, karena saya ketahui lunak. Jadi saya nggak pernah nguji dengan cara seperti itu, saya cuman pernah saya buatkan videonya, bisa teman-teman cek di sini videonya ya, cek di sini. Itu cara menguji keaslian emas dengan cara berat jenis. Jadi teman-teman lihat aja di video di sini. Oke, kemudian cara berikutnya bisa melihat dengan cara fisik atau ditimbang juga bisa, ditimbang. Nah, cara berat jenis tadi itu bisa dilihat mungkin seperti emas yang kejadian di Cina itu ya, kan kan di luarnya itu bentuknya emas ya, memang emas asli, emas 24 karat, tapi di dalamnya itu tembaga. Jadi kita timbang dengan berat jenis, karena setiap logam itu berat jenisnya beda-beda ya, nggak ada yang sama. Kalaupun sama berat jenisnya, pasti warnanya beda. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi walaupun sama, nanti beratnya, bobotnya saat ditimbang, volumenya beda. Jadi nggak ada yang sama gitu ya. Nah, jadi di situ kita bisa melihat. Nah, itu biasanya berat jenis kalau emas-emas yang batang-batang besar itu ya. Kalau emas batangan yang sekecil ini itu susah ya untuk dipalsukan, karena terlalu tipis dan terlalu kecil. Biaya memalsukannya lebih mahal daripada biaya emasnya. Nah, jadi biasanya yang dipalsukan itu emas yang batangan yang besar-besar, misalnya 500 gram, 1 kilo, 2 kilo atau 5 kilo, yang besar-besar itu ya teman-teman. Nah, atau 250 gram, biasanya yang gram-gram masih besar yang mudah dipalsukan dengan cara memasukkan ke dalam batangannya itu logam lainnya, sehingga mungkin beratnya 1000 gram, logamnya cuman 700 gram dan emas aslinya 300 gram, jadi dibalut ya, dibalut gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara mengecek keaslian emas. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diajukan di kolom komentar video di bawah ini. Nah, jangan lupa komen, like, dan subscribe dan share ya teman-teman via video ini ke teman-teman yang lainnya, agar teman-temannya mengetahui apa yang belum mereka ketahui ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga teman-teman termotivasi untuk menabung emas ya, menabung emas. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.